Untuk membuat yang seperti tadi, siapkan satu file HTML yang kosong. Setelah itu klik icon itu tanda seru, lalu tekan tab. Nanti akan dibuatkan struktur HTML yang sederhana. Kita ganti title-nya dengan button double action. Setelah itu kita buat struktur HTML-nya dari elemen yang kita buat. Dari sebelumnya kita sudah belajar tentang emmet. Sekarang kita terapkan emmet di sini. Sebenarnya di video yang pertama saya sudah buat emmet dengan komponen yang sama persis seperti ini nanti. Elemen yang kita buat mempunyai tag div dengan kelas id set button double action yang dia mempunyai anak, dan ini kita kasih kurung dulu biar nanti kita mudah untuk mengkali dua. Dia mempunyai anaknya itu mempunyai tag button, kelasnya idz action button, lalu dia mempunyai anak lagi dengan tag span yang memiliki kelas wrapper, dan dia ada anaknya lagi dengan tag span kelasnya idz icon, dan mempunyai sibling atau saudara dengan tag span dan kelasnya idz text name. Kita tutup kurungnya, kita kali dengan 2, dan seperti ini hasilnya. Kita coba tempel emmet kita yang tadi yang kita buat di Better Snippet. Kita salin itu, lalu kita buka command palette, lalu cari create snippet, lalu kita tempel kode yang kita salin tadi di bagian kode ini, lalu language-nya kita ganti HTML. Dan prefixnya ini kita kasih saja idz button double action gitu aja, dan selanjutnya kita klik create saja, lalu kita coba snippet yang sudah kita buat itu tadi. Coba kita ketik prefixnya tadi, nah ternyata muncul. Kita enter, lalu kita tekan tab, nah simpan, lalu terformat, dan seperti itu. Dan jangan lupa ini kita isi. Saya mengisinya dengan by, lalu yang bawahnya saya isi shopper, dan ini itu pakai font awesome. Jadi kita harus mentautkan dulu linknya dari CDN font awesome nya. Kita buka link, kita pilih yang CSS itu, lalu kita tekan enter, lalu kalian bisa tempel link CDN nya di href nya. Kalian bisa lihat di deskripsi atau kalian cari sendiri di Google. Setelah itu kita kasih kelas fa reguler, lalu ikonnya kita pakai money bill wave, lalu action button yang bawah kita kasih juga yang reguler ikonnya, dan namanya itu apa tadi lupa aku. Nah pokoknya ikutin aja ini namanya, dan kita running bagaimana hasilnya, dan font awesome nya sudah ditampilkan, berarti ini berfungsi font awesome nya. Nah saatnya kita styling. Pertama kita styling bagian yang terluar, yaitu rootnya yang berisi variable value. Saya di sini memakai custom snippet, jadi saya tinggal mengetikkan saja idz varval, yaitu variable value artinya, dan tekan enter, hasilnya maka seperti ini. Nah selanjutnya kita styling elemen kita. Yang pertama ada idz btn double act, kita seleksi itu kelasnya,
lalu kurung buka dan enter. Dan kita buat variabel lokal dengan nama bg yang value-nya merupakan kode hex, yaitu pagar 005E06. Selanjutnya kita buat displaynya menjadi flex, lalu justify kontennya kita kasih center, dan font size nya saya beri 1 rem, dan kita kasih lebarnya 175 pixel. Nah, jika kita lihat hasilnya maka masih terlihat jelek karena belum kita styling semuanya. Selanjutnya kita seleksi yang spesifik id set action buttonnya. Jadi seleksinya kita mempunyai id set button double action, lalu dia mempunyai anak id set action button, seperti itu yang spesifik. Di dalamnya kita buat local variable yang namanya min width yang value-nya 1 em. Karena id set action button tag-nya itu button, maka kita hilangkan dulu backgroundnya dan bordernya. Nah, displaynya sekarang kita buat flex, lalu justify kontennya center, dan align itemnya juga center, lalu flex grow-nya itu 1. Saya pakai shorthand untuk padding blocknya kita kasih extra small, lalu padding inline-nya kita kasih small. Selanjutnya kita coloring, kita buat backgroundnya kita ngambil dari variabel bg yang tadi. Dan untuk sementara kita lihat hasilnya seperti ini, masih jelek. Nah, selanjutnya kita seleksi wrappernya, kita seleksi juga yang spesifik, lalu di dalamnya kita buat displaynya flex, justify content center, align itemnya center, lalu kita kasih gapnya extra small atau XXS. Lebarnya kita ngambil nilai dari variabel min width, dan overflow-nya kita buat hidden. Dan coba kita lihat hasilnya seperti apa. Dan selanjutnya kita seleksi iconnya. Iconnya ini kita seleksi yang spesifik juga sama seperti tadi. Setelah itu posisinya kita buat sticky dan left-nya kita buat 0 agar dia lengket di sebelah kiri. Dan kita lihat hasilnya. Dan kita beri background yang mengambil dari variabel bg yang tadi. Dan kita buat lebarnya mengambil dari variabel min width tadi. Atau kalian bisa paksa seperti punya saya dengan menggunakan min width dan max width. Lalu text align-nya kita buat center dan font size-nya 1 em. Dan selanjutnya kita seleksi text name-nya yang spesifik juga. Lalu kita kasih opacity-nya 0 dan font size-nya 0,925 em. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Background-nya kita ganti, yang tadinya 005E06 jadi 00E506, seperti itu. Karena warnanya saya mengambil dari referensi saya, website saya sebelumnya, warung ini. Nah, ini badannya, jadi warnanya lebih cerah seperti itu. Dan sekarang kita buat satu tombol tersebut yang seperti satu kesatuan itu rounded. Sekarang kita seleksi action item yang pertama, memakai pseudo selector first child, dan kita coba apakah benar berhasil. Kita coba pakai background red saja, dan ternyata berhasil ya. Berarti kita menyeleksinya sudah benar, tinggal kita kasih nilai yang kita inginkan. Kita kasih border radius pada sisi kirinya, dan seperti ini isinya. Apakah berhasil?
dan ternyata berhasil, sudah sesuai di sebelah kiri. Dan kita copy lalu tempel untuk elemen yang berikutnya, untuk yang last child. Jadi kita ganti dulu pseudo selektornya, kita ganti dengan list. Nah sekarang kita coba apakah benar pseudo selektornya seperti itu. Kita coba dan ternyata berhasil, tetapi nilainya ini salah. Seharusnya nolnya ini di pinggir. Kita hapus semua nolnya, kita kasih di pinggir, di awal atau dan di akhir. Nah seperti ini kita coba hasilnya, dan apakah sesuai. Dan seperti itu, sesuai keinginan kita, seperti satu kesatuan tetapi belum berfungsi. Lalu kita kasih dia agar nempel ke tengah-tengah ya, ikonnya itu ke tengah. Kita kasih justify content untuk yang pertama itu N atau di pinggir kanan, dan yang kedua ini di pinggir kiri atau start. Nah kita lihat hasilnya, dan sudah berkumpul di tengah seperti itu. Lalu kita beri padding untuk elemen yang pertama. Paddingnya ini padding inline N ya, itu untuk padding sisi kanannya. Kita kasih saja kira-kira 15%. Dan yang kedua, elemen yang kedua juga sama, tapi ini padding inline first, start maksudnya. Kita kasih juga 15%, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Dan nah seperti itu, jadi terbagi rata gitu, seperti satu kesatuan, tidak seperti sebelumnya. Lalu kita buat action buttonnya, ketika di hover flex grow nya itu 1, jadi akan melebar memenuhi ruang yang tersisa gitu. Tetapi itu nggak akan berfungsi nanti, jadi yang satunya lagi yang tidak terhover akan dijadikan 0 flex grow nya agar dia mengecil, dan yang di hover membesar. Jika sudah, kita lihat hasilnya, dan seperti inilah, sudah sesuai, tetapi belum ada transisinya. Jadi kita kasih transisi, untuk action buttonnya. Kita kasih transisi Al, dan nilai transisinya kita ngambil dari duration transition yang L, XXL maksudnya. Dan seperti inilah hasilnya, sudah smooth. Dan nanti kita buat, jika action buttonnya salah satu ada yang terhover, maka dia semuanya akan diberi border radius pada semua sudutnya. Dan paddingnya kita kasih XS dan S. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ternyata sudah berhasil, tetapi belum ada teksnya kan di situ. Nah ini kita buat wrappernya, flex grow nya itu 1, wrapper pada action button yang di hover, dan kalian silahkan seleksi seperti saya tersebut ya. Dan kita lihat hasilnya, dan ternyata teksnya belum tampil. Kenapa? Karena opacity-nya masih 0. Dan juga kita tambahkan transisi untuk wrappernya. Transisinya langsung saja kita pakai properti yang flex grow, dan nilainya nanti sama seperti tadi, transition duration L, XXL maksudnya. Dan pada elemen action button yang tadi, transisinya kan kita kasih A. Nah sekarang kita ganti, kita panggil satu-satu, yaitu flex grow, padding, border radius, dan yang satu lagi justify content. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa, dan ternyata lumayan, sudah oke. Tapi teksnya kan belum muncul ya. Jadi sekarang kita seleksi teks namanya pada button yang terhover untuk diganti opacity-nya menjadi 1.
Lalu jangan lupa kita kasih transisi untuk opacity-nya, nilainya sama seperti tadi, duration transition XXL. Dan codingan kita sudah selesai, mari kita lihat hasilnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga membantu.